Electronizer. Niger. Electronizer. Juniper. Apa tuh Juniper Simanjuntak. Ya. Buka masker minta katanya. Oke. Di masa pandemi. Kira-kira apa lagi kegiatan di masa pandemi? Ya kegiatan sekarang lah buat soundtrack, buat MP3 gitulah. MP3. Agak susah ya masa pandemi ini ya. Ya agak susah sih. Susah gitulah. Iya. Flashback lah dulu 2 tahun yang lalu sewaktu kita buat festivalnya dinaungi oleh Electronizer Rock Team. Apa sih Electronizer Rockstar Team itu, biar teman-teman tahu, walaupun memang pada dasarnya memang kita ini nggak orang yang berpengaruh di dalam tim itu ya. Nggak berpengaruh di dalam tim itu. Kumpulan apa itu? Ya perkumpulan semacam anak muda lah. Anak muda. Ya. Berbagai dominasi ya kan. Kegiatan apa yang positif yang harus kita lakukan supaya tidak membuat kita jenuh? Itu aja. Ya kumpul-kumpul gitulah, nongkrong, main-main musik, bicara-bicara tentang kehidupan duniawi ini. Oh ya. Gara-gara Kronces. Oke, sebelumnya turut berduka cita, ya kan? Kita bukannya mengungkit yang sudah berlalu. Apa hikmat dari semua yang seorang Juniper ambil dari duka cita ini? Ya hikmatnya banyak sih. Selama 26 tahun lah dibilang gak pernah jumpa. Tiba-tiba dengar kabar kayak gitu, ya merasa bersalah, merasa sedih, kemana dia bilang, merasa menyesal, nggak pernah jumpa, menyesal. Sosok ayah. Apa yang kau pedomani dari sosok ayam, walaupun artinya tidak terlalu banyak kenangan yang berjalan atau momen yang kau dapatkan dari kehidupan itu? Nggak ada sebenarnya. Soalnya dari mulai kecil udah nggak ada sosok ayah gitu. Oh iya. Iya. Jadi untuk kedepannya supaya hal ini tidak terjadi, jika sang semesta nanti mengizinkan engkau menjadi seorang ayah, apa yang kau harus tanamkan? Yang harus supaya kau nggak mengalami apa yang kau rasakan ini ke depannya. Yang harus kutanamkan sama anak-anakku nanti, ya kayak malas mestinya seperti ayah. Memberikan kasih ya. Memberikan kasih. Ya. Selalu ada mereka. Ya. Melindungi. Oke. Apakah yang kejadian ini ada motivasi yang baik atau sebaliknya dalam kehidupanmu? Motivasi, kalau motivasi sih ada. Kan adikku sekarang apa bilang 4. Yeah. 3 adikku. Dari perkawinan bapak. 3 lah sekarang. Ya sampai sekarang sih semalam barulah komunikasi baru-baru inilah komunikasi sama orang itu. Tapi aku salut sama bro. Kenapa bro? Salutnya banyak orang di luar sana yang artinya yang punya kejadian yang sama dengan kau, tapi tidak menyimpan kesakitan dendam itu buat almarhum. Saya tahu kau orangnya lapang dada. Dengan apa yang saya lihat dan datangnya kami pada saat itu, kau orang yang berlapang dada, bukan
orang yang menyimpan kepahitan. Walaupun memang kau ada kepahitan, mungkin udah terkubur lah Iya. dengan kejadian itu. Ya harapannya kau nggak membatasi komunikasimu sama adik-adikmu karena kalian masih satu darah. Dan ya kalian itu bersaudara. Ya pas nih itu. Bapak dok konon kan masih 5 juta dulu bah. Iya. Satu darah kan? Satu darah. Nggak bisa yang lain. Oke. Berapa 25 tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. Oh ya. Pas setelah tanggal 18 Juni Ya. masih bicara tentang sama kawan-kawan tentang bapak kan, tentang ayah. 18 Juni lah itu. 18 Juni. Baru siap itu seminggu lagi tanggal berapa? Tanggal 25 lah, hari Minggu lah itu. Masih nggak percaya hari Jumat itu kan masih mimpi malam mimpinya dia datang tiba-tiba pakai baju putih, mukanya nggak samar lah mukanya, tapi dibilang lagi nih lama mati emang be ahai na julu-juluin na soni kupikiri isi neon narakku kan. Kupikir sih mana baru musai bangunlah paginya hari Jumat, bangunlah paginya kan, siap itu berpikirlah aku. Tiba-tiba dapat kabar bapak masuk rumah sakit. Ya pikirku sehat din narakku kan. Sehat din narakku. Baru hari Minggunya lah pas pulang gereja jam 5 dikabari bapak nggak ada lagi. Lah. Jadi seolah-olah mimpi itu Pertanda ya. Ya, di situ menyesal nggak jumpain langsung. Tapi mungkin lewat mimpi itu teman ya, seorang ayah berbicara lewat mimpi itu. Iya. Kayak pesan yang terakhir, jangan ingat lagi yang sudah berlalu gitu ya kan. Oke. Artinya di balik itu semua pasti ada hikmah yang baik. Kita percaya itu kan. Ya pas. Kita sebagai orang yang punya iman lah. Nah, ada seorang ibu. Ada satu sisi ada rasa salutku sama Bro, satu sisi lagi ada rasa geramku. Sama sikapmu. Seperti ini, ada seorang ibu. Jangan sempat melukai hatinya. Selagi masih bisa bikin dia bahagia. Aku adalah salah satu temanmu yang tahu keadaanmu, yang tahu secara pendidikan atau secara yang lain lagi. Aku pertanyakan Bro, kapan mau diselesaikan itu? Hah? Ya bulan 2 kan lah bulan 10 ini. Aku nggak yakin. Karena tahun-tahun yang lalu kau bilang aku berjanji tahun ini. Kapan? 2 kan lah bulan 10 ini. Ya, jadi sebagai teman, sebagai sahabatmu, kayaknya aku punya hak lah untuk menegur sahabat awak ya kan, supaya sama-sama maju gitu kan. Jangan ada sahabat kita yang tertinggal, jangan. Selagi masih ada seorang ibu yang berjuang di belakangmu, cepat-cepat selesaikan Bro. Jadi yang penting selesai dulu, nanti masalah ke depannya bisa kita pikirkan masing-masing kan. Jangan terlena. Bisa sih beraktivitas kayak kita ini, ada kegiatan-kegiatan di luar, tapi kewajiban utama itu harus diselesaikan. Karena udah nanggung Bro. Mau mundur nanggung, maju juga nanggung kan. Jadi siapalah kayak dibilang orang-orang luar sana, siapalah Maridi apa loh? Siapalah Toru Maridi artinya kayak gitulah. Nah, ini dong. Kayak manapun sakitnya perjuangan itu, belajarlah dari pengalaman teman-teman ya kan. Jangan kau melihat yang di sekitarmu, orang sekitarmu pun harus melihat kau gitu.
Itu pesan sih, harus selesai tahun ini bro. Kau Bukanlah. pun harus punya najas sama kami. Tahun ini harus selesai. Gak boleh nggak, apapun kejadiannya gitu kan. Kalau kau bilang masalah pandemi ini nggak jadi alasan, selagi kita punya pengharapan, selagi kita punya kekuatan yang diberikan sama di atas, maju terus, ya kan? Ya, pas. Maju terus. Saya pun senang kalau misalkan kewajiban itu selesai, ya kan? Kewajiban itu selesai, kau balik lagi nanti ke Bali G, terserah apapun kegiatan kita di sini, sama-sama mendukung, menyokong, ya kan? Tadi saya bilang seorang ibu, apa yang belum kau bisa perbuat untuk membahagiakan beliau? Kurang naik, banyak lagi. Banyak lagi ya. Banyak lagi. Ya, kau harus tanamkan selagi masih panjang umur. Walaupun memang nggak banyak yang kita perbuat sama dia, ya setidaknya ada hal-hal yang bisa menyenangkan dia kan. Gitu. Nah, ini masalah pandemi itu kayak mananya? Kegiatan-kegiatan apa yang kita bikin? Aku juga bingung jadi masalah pandemi ini, ngapain, bergerak atau kayak mana? Ya, kegiatan yang positif lah. Iya ya. Ya, kegiatan Yang penting positif. ngumpul, ya kan? Ngumpul sama teman, sama tetap kawan, prokes. ya, podcast. Ya kayak gini lah. Tapi Nggak kayaknya ada- kau jangan jogal lah. Kau bilang kau ngumpul sama kawanmu, tapi lu mending ngumpul aja di rumah, ya kan? Terserah. Kayak kau bilang itu minum tua, ya minum tua di rumah aja, nggak usah di luar. Itu bro, kesehatan juga harus diperhatikan. Jadi gitu teman-teman. Juniper Cimajutek ini adalah sahabat saya, satu grup dengan saya di dunia musik Tarik ya, Suara, yaitu di band kami Electronizer. Formasi awal ya, Formasi awal ya. iya kan? Formasi Yes, awal. formasi awal. Noah. Noah ya. Jadi Electronizer ini udah banyak gonta-ganti personil, tapi nggak terlalu banyak. Iya, Paling terlalu cuma hanya vokalis saja. Cuman formasi awalnya ada aku, teman kita Juniper, Harry, siapa lagi? Patrisian. Oh, Bang Pantersian. Kalau ownernya, ketuanya penasihat Jansen Siahan. Iya, ada Bagdan Sesan. Oh, ada adik-adik kita juga, ada Gopman, Nabi Tukulu, ada Parasian. Oh, Parasian atau? Parasian orang Samosir. Ada Nabi Tukulu, ada apa? Lucy Regar. Orang itu. Yang lagi OTW. Iya, di OTW terus. Senang sih berkumpul, bermusik sama orang-orang ini, teman-teman saya, karena walaupun beda-beda karakter, kayaknya sejauh ini masih dapat lah misinya untuk band musik. Artinya nggak saling mengutamakan egonya. Bagaimana pendapat seorang Juniper tentang apa? kegiatan kita ini ke depannya? Kedepannya ya lebih kompak lah. Lebih kompak lah ya. Lebih kompak. Itu yang utama. Lebih maju. Kutanya dulu kau. Janganlah tanya aku. Enggak, masalah apa ini? Aku lagi tanya kau. Gini, kan satu perkumpulan atau kelompok kan pasti adanya konflik Pasti, gitu kan. pasti. Kasih pemikiran gitu Pasti. kan. Aku pengen nanya, gimana ya solusimu mengatasi itu? Solusi mengatasi itu. Contohnya lah, aku nggak sepaham samamu. Contohnya kalau menulis satu lirik lagu gitu kan. Nah, Ini kayaknya kurang pas ini gini. Ada konflik ide gitu kan. Gimana menurutmu? Haruskah selalu menonjolkan ide itu, atau harus menerima, harus kayak mana? ya menerima. Kalau aku menerima, mengalah. Mengalah. Ya. Tapi gak selalu aja mengalah ya. Seventeen selalu mengalah. Janganlah selalu mengalah. Artinya kita juga saling mengoreksi lah ya kan? Iya, Saling mengoreksi. Tapi pernah kejadian. Jadi temanku ini ada satu tim kami. Dulu waktu bikin festival, dia ada komplit sama teman kami Cipagar. Tapi ya
disyukuri karena masih punya punya sikap yang dewasa, masih bisa dinetralkan gitu. Itulah yang mau diharapkan teman-teman. Kalau misalkan kita punya komunitas, ya banyak sih tantangannya, tapi itulah kembali lagi apalah visi dan misi kita untuk masuk ke dalam komunitas gitu ya kan. Nggak mesti terikat, tapi setidaknya dalam komunitas itu membentuk persaudaraan kita gitu. Nggak usah lah dulu jauh-jauh, ya itulah dulu nilai moralnya ya kan. Ya pas. Ya bro kan, kayak aku sama dia lah. Pasti yang beda. Kami sering berantem. Iya berantem. Tapi berantem gitu aja. Tapi besoknya kan udah selo apa lagi udah gitu. Kalau gitu hal gitu masih wajar ya kan? Masih wajar. Karena udah saling tahu lah. Berjangan monoton gitu. Iya. Terlalu serius pula ya kan? Nggak enak. Iya. Jadi hang juga otak ini. Sama kayak bikin lagu itu ya kan? Iya. Ketawa sekali-sekali kan, tapi jangan keterusan, nanti gila. Betul. Nanti dibilang orang gila kita ya kan. Itu ya. Jadi itu aku pengen sih ngobrol-ngobrol personally bersama teman-temanku ini. Maksudnya dia dulu, nanti ada kan kemarin udah ada sama si Heri. Siri itu ya? Ya Heru Tauruk. Yang itu? Yang itulah. Ya itulah. Tahu lah kita kan. Pengen sih supaya teman-teman yang nonton channel ini tahu pribadi kami masing-masing gitu kan. Bukan kayak yang kalian pikirkan kami terlalu rohani, kami enggak terlalu rohani juga ya kan. Iya. Kami seperti teman-teman yang menyaksikan video ini juga, cuman ya itulah. Kita ada batasan yang hidup ini ya. Ya harus punya aturan lah yang hidup ini. Kalau nggak ada aturan yang hidup ini ya selesai lah kita ya kan. Selesai lah kita gitu. Jalan corona mati. Itu. Jadi teman-teman tunggu segmen berikutnya saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman grup saya yang lain. Mudah-mudahan di waktu yang dekat ini bakal terwujud ya. Pasti terwujud. Pasti. Ya kenal Juniper, fansnya Juniper. Tolong channel ini di subscribe, kalau enggak kecakan lagi. Kalau enggak naik 3 hari subscribe-nya, ya udah kita hapus video ini. Oh iya, oke. Itu perjanjian. Itu perjanjian ya. Kalau 3 hari ini enggak naik views-nya untuk yang nonton ini, udah kita hapus. Oke? Sekian. Bye.